warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari program studi kimia Universitas Mataram. Bersama saya Adan Ferdansa dan rekan saya Yunita Astuti akan membawa kalian untuk menjelajahi sisi menarik dunia kimia. Ini bukan sekedar video tugas teman-teman, melainkan perjalanan untuk membuka fakta melalui teknologi modern. Silakan teman saya. Terima kasih Adam. Seperti yang sudah disebutkan, jadi video ini akan membawa kalian memahami bagaimana ilmu dan teknologi bergabung untuk memecahkan kasus menggunakan GCMS. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dengan mengubah berbagi data untuk menjadi fakta. Jadi di sini kami memiliki sebuah kasus yang nantinya kasus tersebut dapat kami analisis menggunakan GCMS. Nah, menurut artikel yang kami dapatkan dari tribunbanyumas.com yang berjudul 2 pemuda pengguna narkoba ditangkap di Wonosobo. Kasus penyalahgunaan narkoba kembali mencuat di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Satres Narkoba Polres Wonosobo berhasil menangkap 2 pemuda yang berinisial HY dengan umur 19 tahun dan YAS dengan umur 20 tahun yang diduga sebagai pengguna narkoba. Penangkapan ini berlangsung pada Senin 9 Desember 2024 di Jalan Alternatif Kerutuk Binangun, Desa Gunung Tawang, Kecamatan Selomerto. Berkat laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas mencurigakan di wilayah tersebut, dari hasil penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 1,1 gram yang disembunyikan dalam bungkus makanan ringan, serta alat-alat penggunaan narkoba lainnya. Selain itu, sampel rambut, darah, dan urin kedua pelaku akan dianalisis menggunakan metode GCMS untuk mendeteksi keberadaan zat narkotika dalam tubuh mereka. Pengungkapan ini menyoroti peran aktif masyarakat dalam mendukung pemberantasan narkoba dan menjadi pengingat akan ancaman serius penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Sepanjang tahun ini, persebaran narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah kasus maupun jenis zat yang beredar. Data dari Badan Narkotika Nasional atau BNN menunjukkan bahwa narkoba tidak hanya beredar di kota-kota besar, tetapi juga merambah ke daerah-daerah terpencil. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan aksesibilitas jalur distribusi, penggunaan teknologi komunikasi untuk transaksi, dan lemahnya pengawasan di beberapa wilayah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode analisis zat yang dapat mengidentifikasi kandungan narkoba menggunakan sampel yang diambil dari badan tersangka. GCMS merupakan salah satu teknik yang efektif untuk analisis zat. Metode ini memiliki kemampuan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengkuantifikasi berbagai senyawa dalam sampel. Pengujian kandungan narkoba dalam tubuh menggunakan GCMS dapat dilakukan dengan mengambil sampel berupa cairan tubuh seperti urin, darah, dan saliva, atau non-cairan tubuh seperti rambut dan juga keringat. Data analisis dari berbagai jenis spesimen ini sangat membantu dalam mengidentifikasi penggunaan narkoba. Proses analisis ini terdiri dari 4 tahapan utama. Sebelum dianalisis dengan metode kromatografi gas, sampel harus diekstraksi terlebih dahulu untuk memisahkan senyawa target dari campuran kompleks. Salah satu metode ekstraksi yang sering digunakan adalah ekstraksi fase padat atau solid phase extraction, yang dimana memanfaatkan serat padat berlapis fase tertentu untuk menahan senyawa target. Setelah itu, senyawa dielusi dengan pelarut yang sesuai, diikuti proses penguapan sebelum analisis GCMS dilakukan. Pada studi ini, ekstraksi fase padat menggunakan kolom isolut dilakukan untuk membandingkan jumlah morfin dalam 2 sampel berbeda. Sampel pertama ditambahkan ke dalam belangko urin bebas, sedangkan sampel kedua dimasukkan ke dalam tabung kosong. Sampel pertama melalui proses ekstraksi fase padat hingga siap untuk diderivatisasi. Sementara untuk sampel kedua hanya diuapkan hingga kering sebelum masuk ke tahap derivatisasi dan analisis GCMS. Proses derivatisasi bertujuan untuk meningkatkan polaritas senyawa, karena molekul besar dengan gaya tarik antar molekul yang kuat cenderung sulit untuk menguap. Dengan pendekatan ini, GCMS mampu memberikan hasil yang akurat dan juga mendetail untuk identifikasi senyawa narkotika. GCMS atau gas kromatografi massa spektrometri merupakan
gabungan instrumen dari alat GC dan MS, yang artinya sampel yang hendak analisis terlebih dahulu diidentifikasi menggunakan alat GC, kemudian diidentifikasi dengan alat MS. Kayfutri et al. 2014, metode GCMS ini digunakan. Oke, selanjutnya adalah komponen-komponen penyusun dari GCMS. GCMS terdiri atas 6 komponen dasar, yaitu yang pertama, kromatografi gas, yang memiliki fungsi untuk memisahkan komponen sampel berdasarkan volatilitas dan interaksi dengan fase diam dalam kolom. Selanjutnya yang kedua adalah spektrometri massa atau MS. MS memiliki fungsi untuk mendeteksi dan mengidentifikasi komponen yang telah terpisah dengan cara ionisasi molekul menjadi ion bermuatan. Selanjutnya, gas pembawa yang memiliki fungsi untuk mengangkut analit dari injektor ke detektor. Yang keempat merupakan injektor yang memiliki fungsi untuk memasukkan sampel ke dalam sistem GC. Yang kelima, kolom pemisah sebagai tempat terjadinya pemisahan komponen berdasarkan interaksi dengan fase diam. Dan yang terakhir adalah detektor, dengan fungsi untuk mendeteksi komponen yang telah terpisah dan menghasilkan sinyal untuk analisis lebih lanjut. Jadi, secara sederhana, proses kerja GCMS adalah yang pertama, sampel akan diinjeksikan ke dalam injektor dan diuapkan. Kemudian, gas pembawa mengangkut uap sampel melalui kolom pemisah. Kemudian komponen sampel terpisah berdasarkan interaksi dengan fase diam kolom. Selanjutnya, komponen yang terpisah akan memasuki spektrometer massa, di mana mereka akan terionisasi. Ion-ion yang terionisasi tersebut dipisahkan berdasarkan rasio massa terhadap muatan dan dideteksi untuk menghasilkan spektrum massa, dan sehingga dapat diperolehlah senyawa penyusun dari suatu sampel tersebut. Metamfetamin atau sabu-sabu adalah turunan dari amfetamin yang sering disalahgunakan sebagai stimulan sistem saraf dan dapat menyebabkan halusinasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alpian DKK 2017, analisis metamfetamin dilakukan menggunakan GCMS dengan kolom HP5MS dan derivatisasi MSTFA serta ekstraksi menggunakan campuran metanol etil asetat dengan perbandingan 9:1. Proses ekstraksi dipercepat dengan gelombang ultrasonik berfrekuensi 43 kHz yang menciptakan gelembung mikro untuk meningkatkan difusi senyawa ke dalam pelarut. Hasilnya menunjukkan kadar metamfetamin dalam rambut berkisar antara 0,2 hingga 12,2 nanogram per miligram dengan waktu ekstraksi hanya 15 menit dan durasi analisis GCMS selama 16 menit. Nah, jadi dalam kasus ini kita dapat menentukannya menggunakan metode GCMS karena metode ini terbukti sangat efisien dan andal untuk mendeteksi metamfetamin dalam sampel rambut serta memberikan solusi yang cepat dan presisi tinggi dalam analisis narkotika. Di ala Badala tahun 2021 digunakan kromatografi gas Hewlett Packard 5890 seri 2 yang dihubungkan dengan 5972 MSD. Pemisahan kromatografi dicapai pada kolom kapilasi laka lebur HP5MS dan helium 99,9999 digunakan sebagai gas pembawa, yang menunjukkan hasil adanya puncak tertentu pada waktu retensi sekitar 13,76 untuk morfin TMS dan 14,57 untuk 6 MAM TMS yang direkam dan dianggap sebagai konfirmasi positif untuk pengguna heroin. GCMS cukup baik dalam mengidentifikasi kandungan narkoba dalam tubuh. GCMS memiliki beberapa keunggulan, yaitu efektif, mempunyai resolusi yang besar, sehingga dapat mengidentifikasi sampel dalam jumlah yang sedikit, mengidentifikasi sampel dalam jumlah yang banyak secara cepat,